Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Kezi Arifadila dengan NIM 2310951010. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas proyek kami yaitu permainan probabilitas satu buah dadu. Nah, di sini ada yang namanya latar belakang. Jadi, latar belakang dari eh, permainan ini merupakan permainan dadu ini merupakan bentuk hiburan sederhana yang mengandalkan keacakan, namun seringkali dianggap adil tanpa analisis mendalam. Nah, dalam kenyataan, aturan permainan ini dapat menciptakan ketimpangan hasil bagi pemain dalam jangka panjang. Nah, untuk ini kami melakukan analisis probabilitas dan ekspektasi matematis diperlukan untuk menilai apakah permainan ini benar-benar adil atau merugikan pihak yang lain gitu. Melalui pendekatan ini, permainan ini dapat dirancang ulang agar dapat seimbang, edukatif, ataupun tetap menghibur. Nah, di sini rumusan masalah yang kami angkat yaitu yang pertama bagaimana aturan dan mekanisme permainan pada dadu, yang kedua itu beberapa probabilitas menang atau kalah secara tepat, yang ketiga berapa nilai ekspektasi matematis, yang keempat bagaimana aturan pada permainan apakah adil atau tidak, yang kelima bagaimana hubungan kasus ini dengan konsep distribusi Bernoulli dan distribusi binomial. Sedangkan selanjutnya itu adalah tujuan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang tadi. Yang pertama itu ada aturan permainan. Nah, pada aturan permainan ini pada satu dadu itu memiliki 6 sisi, yaitu yang pertama ada sisi 1 sampai 6 yang akan dilakukan melalui satu kali lemparan per putarannya, di mana pemain menang jika akan memunculkan angka muncul angka genap seperti 2, 4, dan 6. Sedangkan yang kalah akan memunculkan angka yang ganjil 1, 3, 5. Nah, setiap pemain memasang satu poin poin belajar sebelum bermain. Jika menang, pemain mendapatkan 2 poin, sedangkan jika kalah, maka poin tersebut akan hangus. Nah, sistem ini akan memberikan dasar yang sangat menarik untuk dianalisis secara matematis maupun secara ekspektasi. Nah, di sini ada eh, probabilitas menang atau kalah. Nah, yang pertama itu S itu adalah ruang sampel. Jadi S itu ruang sampel dari dadu, yang mana dadu itu memiliki 6 mata, yaitu sisinya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan W adalah ruang sampel untuk mata dadu yang memiliki angka genap, sedangkan L adalah untuk yang ganjil. Nah, di sini untuk mencari peluangnya itu adalah eh, kejadian yang di genap itu dibagi dengan banyak angka sisi dadu, yaitu 3/6 atau sama dengan 0,5 atau 50%. Sama halnya dengan yang ada pada di sisi ganjil, yaitu ada 1, 3, 5, ada 3 kejadian, sedangkan banyak sisi untuk dadu satu dadu itu ada 6, maka 3/6 adalah 0,5. Nah, selanjutnya itu adalah em, nilai matematis. Nah, pada nilai matematisnya ini yaitu X1 itu merupakan keuntungan yang dilakukan untuk saat menang. Sedangkan yang X2 atau merupakan -1 merupakan ya kerugian yang dilakukan saat kalah, di mana untuk rumusnya sendiri adalah EX sama dengan X1 dikali P1 tambah X2 dot P2. Nah, di sini tuh di mana ketika X1 itu kita masukkan adalah +1 karena ketika menang, sedangkan X2 adalah ketika salah maka -2. Sedangkan untuk P1 dan P2-nya itu merupakan peluang yang telah kita cari tadi, peluang untuk menang ataupun kalah. Nah, di mana hasilnya di sini adalah 0,5 dikurang 0,5 ini sama dengan 0. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa permainan ini untuk jangka panjang nggak mengalami kerugian maupun dari pihak yang satu ataupun pihak yang lainnya. Nah, selanjutnya itu kayak menentukan
permainan ini adilnya atau tidak. Nah, untuk menentukan permainan ini adil atau tidak, kita dapat melakukan menganalisis dari segi probabilitas dari nilai ekspektasi tadi. Mana nilai ekspektasi yang kita dapat tadi adalah nol. Maka ketika nilai ekspektasi itu nol, ini akan menunjukkan bahwa pemain ini tidak mengalami keuntungan ataupun mengalami salah satu pihaknya kerugian. Nah, artinya pemain ini tidak menguntungkan maupun merugikan salah satu pihak. Dan demikian dapat disebut sebagai permainan ini merupakan permainan yang adil. Nah, selanjutnya itu ada pada hubungannya, yaitu yang pertama itu gambar ini merupakan gambar grafik antara hubungan eh, hasil dan peluangnya gitu. Yaitu dari distribusi Bernoulli yang akan kami tampilkan dalam bentuk grafik seperti ini yang di layar. Nah, pada ini tuh menunjukkan eh, bahwa distribusi Bernoulli itu ketika kalah yaitu nol, maka peluangnya itu menunjukkan 0,5. Sedangkan ketika menang yaitu satu, peluangnya juga menunjukkan 0,5. Nah, dalam ini berarti masing-masing memiliki probabilitas yang sama yaitu 0,5 ataupun 50%. Nah, dapat disimpulkan bahwa peluang untuk menang dan kalah itu sama besar. Nah, ini biasanya digunakan untuk memodelkan kejadian biner seperti lemparan koin ataupun munculnya kepala ataupun ekor. Nah, dalam permainan ini hanya ada dua kemungkinan yang dapat kita simpulkan, yaitu permainan ini menang ataupun kalah, yang mana nilai peluang antara menang dan kalah itu adalah sama, yaitu 0,5 dan 0,5. Dan ini merupakan grafik visualisasi menunjukkan distribusi seimbangnya permainan pada satu dadu ini. Nah, selanjutnya itu adalah uh, pada distribusi binomial. Nah, pada distribusi binomial ini merupakan perbandingan antar probabilitas dengan jumlah kemenangan. Nah, di mana ini menunjukkan distribusi binomial dengan parameter N sama dengan 10, berarti di sini ada 10 kali putaran dengan peluangnya adalah 0,5 yang berarti eh, sebesar 50% setiap percobaan akan bisa jadi menang ataupun kalah. Sumbu horizontal menunjukkan kemenangan dari X dari 0 hingga 10, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan probabilitas terjadinya masing-masing dari jumlah kemenangan. Nah, grafik ini tuh membentuk pola simetris seperti distribusi normal dengan puncaknya yaitu di X sama dengan 5. Artinya peluang tertinggi itu mendapatkan 5 kemenangan dari 10 percobaan. Nah, ini mencerminkan sifat distribusi binomial ketika peluang sukses dan gagal seimbang, sebagai hasil paling mungkin adalah di tengah, yaitu separuh dari jumlah percobaan. Nah, selanjutnya ada pada skema permainan. Ini merupakan flowchart dari permainan satu dadu yang dimana ketika dimulai, ketika seseorang pemain bersiap untuk mengikuti permainan dengan membawa satu poin yang bisa berupa stiker ataupun benda lainnya sebagai poin gitu. Nah, selanjutnya sebelum melempar dadu, pemain itu diwajibkan untuk memasang satu poin sebagai taruhannya. Nah, setelah setelah taruhan dipasang, maka pemain melempar eh, sebuah dadu yang memiliki sisi dengan angka 1 dari 6. Nah, hasil dari lemparan ini akan menentukan apakah menang ataupun kalah dari dadu tersebut. Jika angka muncul genap, genap yaitu 2, 4, 6, maka pemainnya akan dinyatakan menang mendapatkan satu poin. Ketika Nah, ketika keluar angka ganjil itu 135, maka pemain akan dinyatakan kalah sehingga satu poinnya akan berkurang secara otomatis. Nah, secara probabilitas ruang sampul dari permainan ini terdiri dari 6 kemungkinan, yaitu untuk munculnya 3 dari 6 angka genap, yaitu P sama dengan 0,5 dan peluang kalah juga P sama dengan 0,5 demikian. Ah,
permainan ini dapat dimodelkan sebagai sifat distribusi Bernoulli, di mana percobaan ini menghasilkan dua kemungkinan sukses ataupun menang. Nah, di sini tuh bisa kita terapkan di mana ketika setelah melempar, pemain itu bisa melakukan permainan lagi atau stop. Nah, sedangkan kesimpulan yang kita dapatkan yaitu permainan permainan ini merupakan contoh permainan yang edukatif yang memperkenalkan konsep probabilitas dan nilai harapan secara nyata. Peluang menang dan kalah sama besar sehingga permainan ini memiliki kayak ekspektasi nol. Dengan ekspektasi nol ini maka permainan dapat dikategorikan sebagai permainan adil ataupun fair game. Nah, selain untuk menghibur, permainan juga ini efektif untuk memperkuat pemahaman kita dalam konsep matematika yang berkaitan dengan distribusi Bernoulli ataupun distribusi uh, binomial. Nah, mungkin sampai di sini hasil dari presentasi mengenai tugas proyek saya berkaitan dengan probabilitas permainan satu dadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.